Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur kota kecil tempat Raka dan teman-temannya tinggal. Angin dingin menusuk tulang, tetapi mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka sebut uji nyali. Tujuan mereka adalah sebuah rumah tua di pinggir kota yang sudah lama terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Rumah itu berdiri di atas bukit kecil dengan pohon-pohon besar yang menaungi atapnya. Gelap dan menyeramkan, dengan cat dinding yang sudah mengelupas, jendela pecah, dan halaman penuh rumput liar. Orang-orang di desa sering memperingatkan agar tidak mendekatinya, terutama pada malam hari. "Kita cuma masuk sebentar, ambil beberapa foto, terus keluar," kata Raka, mencoba menyemangati teman-temannya, Dimas, Sari, dan Andi. Meski berusaha terlihat percaya diri, ada getaran takut di suaranya. Sari, yang paling sensitif di antara mereka, merasa sesuatu tidak beres. "Kita nggak sendirian di sini," bisiknya, membuat yang lain terdiam. Tapi mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan. 7 di ruang tamu, mereka menemukan sebuah meja kayu dengan cermin retak di atasnya. Saat Andi menyinari cermin itu dengan senter, ia mengaku melihat bayangan melintas cepat, tapi ia tidak mengatakan apa-apa, takut dianggap paranoid. Sari, yang paling sensitif di antara mereka, merasa sesuatu tidak beres. "Kita nggak sendirian di sini," bisiknya, membuat yang lain terdiam. Tapi mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan. 7 di ruang tamu, mereka menemukan sebuah meja kayu dengan cermin retak di atasnya. Saat Andi menyinari cermin itu dengan senter, ia mengaku melihat bayangan melintas cepat, tapi ia tidak mengatakan apa-apa, takut dianggap paranoid. "Dimas, rekam semuanya," kata Raka. Kamera menyala, merekam suasana mencekam di dalam rumah itu. Namun, ketika kamera diarahkan ke foto keluarga, layar tiba-tiba menjadi gelap. Mereka mulai merasa semakin tidak nyaman. Sari, yang sedari tadi memegang lilin, mendadak melihat lilinnya meredup, meskipun tidak ada angin. "Kenapa lilinnya kayak mau mati sendiri?" tanyanya dengan suara bergetar. Dimas mencoba menenangkan mereka dengan candaan, tetapi tidak ada yang tertawa. Suasana semakin berat ketika terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. "Siapa di atas?" tanya Andi dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Namun, suara langkah itu terus terdengar, seolah-olah ada seseorang yang berjalan bolak-balik. Mereka berempat memutuskan untuk naik ke lantai atas, meskipun hati kecil mereka berteriak agar segera keluar. Tangga kayu itu berderit setiap kali diinjak, menambah rasa takut yang menyelimuti mereka. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Raka, yang berada paling depan, mendorong pintu itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat tempat tidur usang dan sebuah boneka tua yang duduk di pojok ruangan. Sari langsung merasa mual. "Kita harus pergi sekarang," katanya, tetapi Dimas ingin melihat lebih jauh. Ia mengambil boneka itu dan memperhatikan wajahnya yang sudah lusuh. Namun, ketika ia meletakkan boneka itu kembali, kepala boneka itu tiba-tiba menoleh sendiri. Semua langsung panik. "Sudah, kita keluar saja," teriak Andi. Mereka berlari ke arah tangga, tetapi mendadak terdengar suara tawa pelan seorang perempuan dari kamar yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Di pintu kamar itu, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang tidak jelas. Matanya hanya gelap kosong, menatap lurus ke arah mereka. Dimas, yang mencoba merekam sosok itu, mendapati kamera kembali tidak berfungsi. "Apa-apaan ini?" ia berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Sosok itu perlahan mendekat, membuat mereka berlari turun dengan tergesa-gesa. Ketika mereka sampai di lantai bawah, pintu utama yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Andi mencoba mendobraknya, tetapi pintu itu tidak bergeming. Suasana semakin mencekam.
Suara perempuan itu kini terdengar jelas di seluruh ruangan. Kalian tidak seharusnya datang. Suara itu terdengar serak dan penuh dendam. Lilin yang mereka bawa tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, mereka merasa ada sesuatu yang menyentuh bahu mereka, tetapi tidak ada yang berani menoleh. Akhirnya, Sari membaca doa dengan keras, berharap bisa melawan apapun yang ada di rumah itu. Suara tawa perempuan itu perlahan menghilang, dan pintu depan terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir dua kali, mereka langsung keluar dari rumah itu. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar. Namun, ketika mereka melihat ke arah rumah dari halaman, mereka terkejut melihat ada sosok perempuan berdiri di jendela lantai atas, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah lagi membicarakan pengalaman di rumah tersebut. Kamera Dimas, yang seharusnya merekam segalanya, hanya menunjukkan layar kosong. Tidak ada rekaman apapun, seolah-olah mereka tidak pernah masuk ke dalam rumah itu. Hingga kini, rumah itu tetap berdiri, menyimpan rahasia yang tidak pernah terungkap. Orang-orang yang melewatinya sering mendengar suara tawa perempuan atau melihat bayangan di jendela. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk masuk lagi. Pesan cerita ini adalah pengingat bahwa ada tempat-tempat yang seharusnya tidak dijamah oleh manusia, karena mungkin ada penghuni lain yang tidak ingin diganggu. Dan itulah kisah menyeramkan dari rahasia di rumah tua. Sebuah pengalaman yang mengingatkan kita untuk selalu menghormati tempat-tempat yang penuh misteri. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa beri like, share ke teman-teman kalian, dan tulis di kolom komentar, apa kalian berani masuk ke rumah seperti ini? Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama nonton video terbaru kami. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, selalu hati-hati dengan apa yang tidak terlihat.